Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada, kali ini kita akan mengisahkan kisah yang sangat mengharukan, kisah daripada kisah perjalanan cinta sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanzalah bin Abi Amir merupakan sosok pemuda Ansar yang tangguh dari kabilah Aus. Ia juga menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat tunduk kepada perintahnya. Suatu hari, Hanzalah menikah di Madinah dengan seorang perempuan yang cantik yang dicintainya bernama Jamilah binti Abdullah. Jamilah binti Abdullah ialah sosok perempuan yang sangat cantik dan sangat cerdas. Perjalanan asmara antara Hanzalah dan Jamilah disebut-sebut sebagai kisah cinta sahabat Nabi yang mengharukan karena harus mengutamakan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan, setelah hari pernikahan Hanzalah, ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam bersama istrinya, yaitu Jamilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Layaknya pasangan yang baru menikah, Hanzalah dan Jamilah diselimuti rasa bahagia dengan menyandang status baru sebagai suami istri. Akan tetapi, suasana kota Madinah saat itu memang tengah mencekam karena isu peperangan. Sejumlah prajurit Muslim banyak bersiaga di berbagai sudut kota. Meski mencekam, di malam itu juga Hanzalah sedang menikmati malam pengantin bersama istrinya tercinta. Malam kebahagiaan telah berlalu. Setelah terbitnya fajar, Hanzalah pun melaksanakan salat subuh, namun ia segera kembali ke pelukan istrinya. Di saat bersamaan, terdengar sayup-sayup suara yang menyerukan, "Mari berjihad, mari berjihad, mari berjihad," sebagai pertanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintah mengikuti perang. Berat sekali pilihan Hanzalah kala itu karena harus memenuhi perintah Rasulullah dan meninggalkan istri tercintanya seorang diri tepat pada malam pernikahannya yang pertama. Namun karena keteguhan hati, pendirian serta kepatuhannya kepada Rasulullah dan agama Islam, ia pun bergegas memenuhi panggilan perang tersebut. Begitupun dengan istri Hanzalah. Jamilah sangat mendukung suaminya untuk ikut dalam peperangan karena rasa cinta keduanya kepada Allah juga lebih sangat tinggi. Jamilah hanya bisa memeluk dan menatap Hanzalah sebagai tanda perpisahan melepas kepergian sang suami untuk berjihad melawan kaum Quraisy pada perang Uhud. Sebuah pedang di bawah Hanzalah untuk berperang. Keadaan dirinya saat pergi tidak sempat mandi junub. Dalam keadaan junub, Hanzalah segera bergabung dengan para prajurit Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menghadap musuh dari kaum kafir Abu Sufyan. Pada sesi pertama,
prajurit Muslim mampu mengalahkan musuh. Namun, kawanan Muslim kembali diserang dari belakang. Saat itu juga Hanzalah dihantam pedang dan belati oleh kaum kafir Quraisy sambil dilempari anak panah serta tombak. Tubuh Hanzalah terbujur kaku dan meninggal dunia. Setelah peperangan, Rasul mulai mencari tahu satu persatu prajurit Muslim yang gugur dalam perang Uhud. Tidak berselang lama Rasulullah melihat jasad Hanzalah dalam keadaan bersih dari bercak darah, bahkan rambutnya basah, padahal kondisi Bukit Uhud gersang tanpa air. Semua sahabat yang melihat takjub. Namun sahabat Nabi memberitahu bahawa Hanzalah baru saja menikah dan ia dalam keadaan junub. Nabi pun mengatakan, "Aku melihat dia telah dimandikan oleh para malaikat di antara langit dan bumi." Hanzalah meninggal dengan status syahid dimuliakan oleh para malaikat karena keteguhan membela agama Islam. Kabar meninggalnya Hanzalah sampai pada Jamilah yang tengah menanti kepulangan suaminya usai berperang. Rasa sedih mendalam menyelimuti hati Jamilah. Ia tidak pernah menyangka akan menjanda secepat itu setelah hari pernikahannya yang baru digelar. Kepergian Hanzalah memang sangat cepat dan mengukir sebuah kisah cinta sahabat Nabi yang mengharukan. Namun, Jamilah tetap bersabar serta ikhlas melepaskannya ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu, Hanzalah tidak sekedar dijuluki mujahid, melainkan mendapat sebutan Ghasilul Malaikah, yakni orang yang disucikan makhluk Allah, yakni para malaikat. Sungguh begitulah keistimewaan keimanan yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama Islam. Bahkan harta, tahta maupun wanita sanggup beliau korbankan. Begitulah kuat imannya sahabat Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Wassalam.